Tema malam hari ini saya mau menjelaskan secara sederhana aja ya, terutama itu untuk teman-teman yang belum tahu Wing Chun itu apaan sih? Sejenis makanan kah? Sejenis, kegiatan kah? Sejenis senam kah? Atau sejenis bela diri wushu kah? Kungfu kah? Atau sama dengan karate kah? Atau sama dengan taekwondo? Atau sama dengan MMA dan lain sebagainya? Ya, karena ada orang yang selalu menganggap bahwa bela diri kungfu itu identik dengan karate, ya, identik dengan karate. Padahal pada kenyataannya karate itu adalah bela diri Jepang kalau misalkan dia mencari tahu. Jadi kungfu itu adalah nama makro. Halo Mas Henry, kungfu hasil kerja keras dan latihan. Betul. Hasil kerja keras dan latihan seiring dengan berjalannya waktu, itu yang perlu saya tambahkan ya. Sama seperti kalau misalkan saya ibarat katakan, kungfu itu sama dengan ilmu pengetahuan alam. Pembagiannya seperti misalkan, biologi, fisika, kimia, itu IPA, ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin biologi, IPA bukan? Iya, IPA. Kalau kita ngomongin tentang fisika, juga bagian dari IPA, ya kan. Nah, terus contoh lain misalkan IPS. Kalau kita ngomongin IPS, di sana tuh banyak, ada ada geografi, ada sosiologi, ada antropologi, itu masuk di dalam kategori ilmu pengetahuan sosial. Nah, begitupun dengan kata kungfu atau wushu, itu adalah bagian secara makro yang menggambarkan bela diri yang ada di Cina waktu itu, ya. Mungkin sekarang, ya, penamaan itu lebih banyak dikenal dengan nama wushu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mendebat bahwa kungfu dan wushu adalah dua hal yang berbeda, ya itu silakan aja. Tapi kalau buat saya, kungfu dan wushu itu sama. Wing Chun itu diperkenalkan dalam film Ip Man, ya. Tetapi sebelum Ip Man, itu ada film di tahun 2007 atau 2008, itu ada film yang dibintangi oleh, salah satunya Sammo Hung, ya. Dan itu mengedepankan cerita tentang Leung Biq dan Leung Jan. Dan di sana mereka memperkenalkan bela diri tersebut dengan nama Yong Chun. Wing Chun secara harafiah itu, diartikan sebagai nyanyian musim semi. Kalau berdasarkan sejarah yang dijelaskan sama Grandmaster Yip Man almarhum, bahwa yang memperkenalkan Wing Chun itu adalah Eng Mui. Tapi waktu itu namanya bukan Wing Chun, tapi adalah suatu bela diri, yang dikembangkan sendiri sama Eng Mui dengan melihat gerakan dari pertarungan bangau dan ular. Singkat cerita, bela diri ini diturunkan Eng Mui itu kepada muridnya. Namanya adalah Yim Wing Chun. Jadi namanya Wing Chun dengan marga Yim. Ya. Di mana nanti ya Yim Wing Chun ini menurunkan ilmunya tersebut kepada suaminya. Barulah oleh suaminya diajarkan turun-temurun ke anak-anaknya dan turunannya dengan menggunakan nama Wing Chun Kung Fu atau bela diri Wing Chun. Nama itu diambil dari nama istrinya, yaitu Yim Wing Chun. Karena si suaminya ini diajarkan oleh istrinya. Jadi itu sejarahnya secara singkat. Terus bela diri Wing Chun ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau yang saya pelajari sampai hari ini, suatu bentuk bela diri yang penuh dengan kesederhanaan. Jadi tidak bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak penting. Jadi setiap kali bergerak itu ada maksud dan makna dari pergerakan tersebut dan ada kegunaan. Wing Chun itu suatu bela diri yang mengedepankan ketepatan, bukan kecepatan. Nah, ini yang sering salah kaprah. Jadi orang-orang bilang, "Wah, Wing Chun itu apa istilahnya tangannya cepat banget," gitu kan. Melatih kecepatan. Buat saya itu bukan. Bukan masalah kecepatan, tetapi masalah ketepatan. Jadi kalau kita tepat,
itu akan terlihat cepat. Oke. Jadi Wing Chun yang pertama tadi itu saya bilang bahwa Wing Chun itu adalah suatu bela diri yang penuh dengan kesederhanaan gerak. Dia mengutamakan ketepatan. Dia memang spesialis stres jarak dekat ya. Spesialis untuk jarak dekat secara stres gitu ya, secara stres lah untuk stres pergerakan-pergerakan yang memang membutuhkan eee, kelenturan bagian tangan untuk bisa bergerak dengan tepat dan cepat gitu ya, tepat dan cepat ya, tepat. Kemudian lebih mengandalkan, body mekanik. Karena dia harus tepat, jadi harus menggunakan body mekanik dan, eee, gerakan yang benar-benar efisien. Jadi yang itu tadi, karena kita geraknya sederhana, tentunya kita harus butuh efisien. Wing Chun itu lebih identik dengan pergerakan tangan, walaupun kaki pun ada ya, kaki pun ada, tetapi, eee, apa namanya, kaki itu dilatih setelah tangan, ya. Jadi lebih identik tangan. Ya kalau misalkan teman-teman lihat atau pernah ingat di film The Legend is Born, ya, yang diperankan oleh siapa itu yang jadi Ip Man-nya yang ketemu sama, manajer toko obat yang dia sempat, tanding di sana ya, tanding persahabatan lah ya, bukan berkelahi. Kemudian, si Ip Man ini kan bilang katanya, "Wing Chun itu 70% tangan, 30% kaki." Nah, terus si toko obat, bilang, "Ya memang bener," gitu, "memang bener, nggak salah, guru lu ngomong nggak salah. Cuman buat saya, Wing Chun itu lebih fleksibel." Kenapa kita harus belajar tangan dulu? Kenapa nggak harus kaki dulu? Pertama, bukan berarti nggak boleh, ya. Kedua, karena kita berusaha melatih grounding dulu. Kuda-kuda itu butuh kaki. Jadi nggak mungkin kita main kaki kalau kuda-kuda kita tidak bagus atau tidak mantap, gitu kan. Alasan kedua itu adalah karena Wing Chun itu adalah, lebih aplikasi dengan jarak dekat, ya. Otomatis di mana jarak dekat pasti selalu berhubungan dengan tangan dan tangan akan jauh lebih cepat kelihatannya gitu ketimbang kaki yang bergerak. Jadi Wing Chun itu cuma punya 6 jurus ya. Wing Chun itu punya 6 jurus. Pertama itu adalah Siu Lim Tao ya. Kemudian kedua itu Cham Kyu, ketiga itu Biu Ji, tangan kosong keempat itu adalah boneka kayu atau atau Mok Yan Jong. Yang senjata itu ada 2, Wing Chun itu punya ada 2, yaitu adalah Lok Dim Bun Guan dan Bacamdo atau golok kembar. Ya, jadi cuma 6, ya 6. Kalau ini 6-6-nya mau dipelajari semua secara singkat dalam 1 tahun bisa, bisa, tapi bentuknya doang, bentuknya doang. Sedangkan penjabaran dari ke-6 ini, itu sangat luas dan sangat rumit kalau misalkan kita tidak paham, ya. Karena banyak macam yang harus dipelajari. Bagaimana kita, mengerti tentang, kuda-kuda Wing Chun-nya, bagaimana kita mengirim bobot kita supaya kita terasa lebih berat, bagaimana kita, mengenal tentang body mekanik yang kita punya, bagaimana kita menempa, tangan kita dengan latihan-latihan drill bersama dengan teman-teman, kemudian bagaimana kita melatih, sensitivity ya, pergerakan kita melalui cisaunya. Jadi cisau itu tidak ada di dalam ke-6 ini. Cisau itu adalah, kalau misalnya teman-teman lihat di video-video saya, cisau itu adalah, cuman sarana latihan ya, untuk melatih, sensitivity dari tangan yang kita punya. Tapi pada dasarnya nanti bukan sensitivity tangan aja, tetapi secara keseluruhan ya. Itu Wing Chun yang ingin saya jelaskan.